Lo lagi nyari handphone gaming sejutaan yang bagus? Nih, Tecno Pova Neo 3. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Radio Gadget, the one and only Gadget Radio, masih barengan sama gue Dimas. Dan ya, ini adalah Tecno Pova Neo 3, handphone gaming sejutaan lagi dari Tecno, yang walaupun harganya cuma sejutaan, tapi dia ngasih price to performance yang menurut gue udah oke banget. Pakai Helio G85, baterainya 7000 mAh, chargernya 18 watt, dan yang pasti ini desainnya gaming banget. Dan handphone ini udah gue pakai selama kurang lebih hampir 2 minggu, dan di video kali ini gue pengen ceritain pengalaman gue pakai handphone yang satu ini. So stay tune, only on Gadget Radio. Kayaknya cuma Tecno ya, brand smartphone yang support gamer entry level kayak gue dengan menghadirkan Tecno Pova Neo 3 ini. Gimana enggak? Tecno Pova Neo 3 itu hadir dengan mengusung tema yang gaming banget, yang berkolaborasi dengan game Free Fire. Gak cuma desainnya yang keren, tapi tema dari icon pack-nya yang dipakai juga udah gaming banget. Selain itu, Tecno Pova Neo 3 juga udah dibekali chipset dari MediaTek yang emang udah teruji enak dipakai buat main game, yaitu MediaTek Helio G85 yang terkenal stabil untuk main game-game casual macem Free Fire. Tecno Pova Neo 3 juga udah dibekali RAM sebesar 8GB dan internal storage 128GB yang nyaman buat diajak push rank. Dan lo nggak usah khawatir lagi dengan tempat penyimpanan karena udah dikasih storage yang gede di gelasnya. Skor Antutu yang berhasil didapat di handphone ini terbilang gede di handphone harga 1 jutaan, yaitu sekitar 250 ribuan poin. Dan sekarang kita langsung aja uji main game di handphone ini. Game pertama yang gue mainin di handphone ini gak lain gak bukan, yaitu Free Fire itu sendiri. Gue yakin pasti Free Fire bakal ngasih versi game yang beda di handphone ini, atau paling nggak ada perbedaan dari segi kemulusan dibanding di handphone lain, karena emang handphonenya sendiri udah berkolaborasi secara langsung. Entah itu bener atau enggak ya, tapi pengalaman main game FF di handphone ini emang enak banget. Settingan yang gue pakai di handphone ini udah gue mentokin rata kanan semua, dan gamenya itu bisa berjalan dengan sangat mulus tanpa ada gangguan sama sekali. Plus gue nggak tahu juga nih, entah bener atau enggak, ini kayaknya settingannya ada yang beda deh. Soalnya sinyalnya itu bagus terus pas main game ini. Gue nggak nemuin ping gede atau semacamnya yang bikin pengalaman main gamenya itu jadi enak banget. Game selanjutnya yang gue mainin di handphone ini adalah Mobile Legends. Ini konfigurasi sinyalnya itu sama ya. Gue pakai wifi di rumah gue yang speednya itu cuma 30 Mbps aja, dan ada beberapa device yang connect juga ke wifi rumah gue. Untuk settingan default yang dikasih itu ada di grafis high dan juga frame rate-nya itu high. Overall emang gak ada kendala berarti juga pas mainin game ini. Berjalan dengan lancar baik dalam kondisi sepi ataupun juga lagi rame player. Sinyalnya juga stabil dan gue juga nggak nemuin ping gede pas lagi main. Jujur deh, kayaknya emang takapan sinyal di handphone ini itu emang lumayan bagus di kelas harga handphone segini. Kalau ngomongin masalah desain, mungkin ini adalah handphone dengan harga di bawah 2 juta yang ngasih desain yang keren banget. Namanya itu adalah Mecha Black. Jadi Tecno itu ceritanya terinspirasi sama sebuah robot mekanik yang super canggih dan dijadiin desain di handphone ini. Asli deh, ini desainnya keren banget. Untuk materialnya mostly dari polikarbonat, tapi dieksekusi dengan finishing matte yang keren banget dengan aksen ala-ala robot mekanik gitu. Kayaknya untuk desain ini Tecno emang udah belajar banyak mulai dari beberapa handphone 1 jutaan mereka yang lainnya yang punya desain yang cakep juga. Tapi yang ini bener-bener vibe-nya itu beda banget. Pas ngeliatin desain kayak gini tuh gue bener-bener ngerasa kayak diajak ke dunia lain gitu, yang diajak sama agen Tecno buat jalanin sebuah misi buat menyelamatkan dunia. Mungkin terdengar berlebihan dan terlalu dramatis, tapi asli deh desainnya ini emang keren banget. Entah Tecno punya formula apa untuk desain layar dari Tecno Pova Neo 3 ini. Ini panel IPS standar tapi punya permainan warna yang bagus. Apalagi pas lihat tema Free Fire di handphone ini. Permainan warnanya itu dapet banget. Emang sih gue harus jujur kalau layarnya ini cuman enak pas liatnya di dalam ruangan aja. Kalau di bawah sinar matahari langsung itu agak keteteran. Tapi kan emang gue lebih sering di dalam rumah. Apalagi mengingat kondisi langit Jakarta dan sekitarnya lagi gak baik-baik aja. Tapi meskipun begitu bukan berarti jadi gak enak ya kalau dilihat di luar ruangan. Nah buat lo yang emang profesinya harus ada di luar ruangan terus-terusan, mungkin hal yang perlu dilakuin adalah dengan cari tempat yang teduh untuk lihat layar handphone ini biar kelihatan enak. Sebelum kita lanjut pembahasannya, buat lo yang mau top up pulsa atau paket data dengan cepat dan harga yang murah, cobain deh belinya di ibelanja.id. Caranya gampang banget, lo tinggal buka aja browser, terus ketik top up ibelanja.id di kolom pencarian. Kalau lo udah masuk, tinggal geser ke menu top up pulsa atau paket data. Terus tinggal pilih provider apa yang lo pakai, masukin nomor telepon yang lo punya, dan pilih pulsa atau paket data sesuai dengan kebutuhan lo.
Abis itu, geser ke bagian paling bawah untuk melanjutkan pembayaran. Di sini lo bisa melakukan pembayaran mulai dari QRIS sampai melalui Alfamart terdekat. Gimana? Gampang dan murah kan? Sekarang kita lanjut lagi videonya. Tecno Pova Neo 3 sendiri punya layar dengan luas 6,8 inci yang menurut gue ini lega banget dengan panel yang digunakan adalah IPS dan itu wajar di harga segini. Resolusinya sendiri ada di SD Plus aja dengan refresh rate 90 Hz. Tapi sekali lagi gue bilang meskipun penggunaan panel IPS ini tuh permainan warnanya udah bagus dan detail. Coba deh lo perhatiin icon pack di handphone ini dan beberapa tulisannya. Meskipun ini resolusinya cuma SD Plus dan layarnya IPS tapi detailnya itu bagus banget. Diajak buat nonton film atau streaming juga masih enak banget, bahkan gue aja lupa kalau layarnya ini punya resolusi HD Plus aja. Gini, handphone gaming itu emang wajar kalau nggak terlalu mentingin sektor kamera. Nah, tapi ini nggak kejadian di handphone ini. Kenapa gue bisa bilang begitu? Bukan karena kameranya jelek, tapi Tecno Pova Neo 3 ini nggak mengurangi kemampuan kameranya sama sekali. Maksudnya, ya masih sama kayak beberapa handphone Tecno yang lain yang punya setup dual kamera, yang punya resolusi kamera utama di 16 megapiksel dengan lensa kedua yang nggak usah dipusingin. Kamera depan dengan setup single kamera dengan LED flash dengan resolusi 8 megapiksel. Lagi-lagi menurut gue itu bukan gimmick. Ya emang wajar handphone harga di bawah 2 juta punya kemampuan kamera segitu. Nggak perlu gimmick 50 megapiksel lah atau 64 megapiksel. Segini aja udah cukup. Sedangkan untuk kemampuan perekaman videonya, baik kamera depan ataupun juga kamera belakang bisa rekam hingga 2K 30 fps, 1080 30 fps dan 720p 30 fps. Dan berikut sampel video dari Tecno Pova Neo 3. Mysterious because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to... Oke teman-teman, ini adalah sampel video dari Tecno Pova Neo 3. Ini direkam di resolusi tengah-tengah ya, ada di 1080p 30 fps. Dia perekamannya ada di 720p 30 fps sama 2K 30 fps juga. Ini yang tengah-tengah aja, 1080p 30 fps. Kebetulan gue lagi ada di Benteng Van der Wijk, berusaha mencari Pevita Pierce di sini ya, karena seingat gue dia filmnya tenggelamnya kapal Van der Wijk gitu ya. Nah ini kondisinya agak spooky ya. Oke, ini gue jalan kaki aja ya, nggak pakai gimbal apapun. Dan seperti ini kondisinya, HDR-nya. Ternyata seperti ini ya. Mungkin dulu di sini nih, di tengah-tengah ini ada eksekusi mati. Terlalu berimajinasi gue ya. Seperti ini mikrofonnya, seperti yang bisa lo dengar sekarang. Oke teman-teman, ini adalah sampel kamera depan dari Tecno Pova Neo 3. Ini direkam di resolusi yang sama, ada di 1080p 30 fps. Dan gue berada di tengah-tengah Benteng Van der Wijk. Sebenarnya agak spooky sih. Kalau di tengah-tengah gini, gue lagi posisinya di sini. Lagi dihukum gantung. Serem banget loh. Ini posisinya gue lagi di tengah-tengah banget nih. Jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 40-50 cm. Dan ya seperti ini. Lumayan oke ya. Ini HDR-nya tuh. Langsung ngeblok banget muka gue. Tapi lumayan lah. Lumayan tajam juga hasilnya. Nah, hal ini yang menurut gue nggak wajar ada di handphone di bawah 2 juta, yaitu dual stereo speaker dan NFC. Oke, kalau kita lihat harga SRP dari handphone ini ada di Rp1.999.000, hampir 2 juta. Tapi secara teknis ini masih di bawah 2 juta. Dan stereo speaker di handphone ini juga bukan yang jelek banget atau sekedar ada aja. Suaranya itu lumayan kenceng dan gue ngerasa bodi belakangnya ini agak sedikit bergetar pas gue set di volume yang tinggi. Dan NFC yang disediakan di handphone ini juga udah bisa banget nih jadi deal breaker buat lo yang mau minang handphone ini.
Ada beberapa komen di video gue pas unboxing handphone ini bilang kalau masih sama kayak Tecno Pova Neo 2 dan gue setuju. Kenapa? Karena suatu hal yang bagus itu nggak usah diubah-ubah lagi kayak baterainya yang masih 7000 mAh. Gila, gede banget kan? Kalau lo cari handphone dengan baterai 7000 mAh itu sedikit banget, sekalinya ada, harganya pasti di atas 3 juta. Buat apa? Dengan harga yang kurang dari 2 juta aja, lo udah bisa ngedapetin handphone dengan kapasitas baterai segede itu. Udah cukup banget lah ya menurut gue, bahkan ini lebih dari cukup. Gue pribadi sih bisa pakai handphone ini kurang lebih 1,5 sampai 2 hari tergantung penggunaan gue lagi berat atau enggak. Tapi lagi-lagi ya, ini masih sangat-sangat awet untuk penggunaan gue. Kalau lo ngerasa baterai dari handphone ini boros, coba deh lihat lagi provider yang lo pakai dan apakah sinyal di daerah lo itu bagus atau enggak. Karena setahu gue itu hal yang bikin boros baterai itu adalah pas lagi searching sinyal. Sedangkan untuk chargernya yang 18 watt gue sendiri cuman bisa bilang bersyukur aja. Meskipun gak terlalu cepet tapi kita masih bisa dikasih charger, dan sepengalaman gue ini baterainya bisa keisi penuh sekitar 3-4 jam aja. Gue nggak perhatiin banget karena emang biasanya gue tinggal aja pas lagi ngecas handphonenya. Menurut gue kayaknya nggak bijak juga ya kalau seandainya lo masih nuntut banyak sama handphone yang harganya udah murah banget ini. Dipakai buat main game itu udah bisa dual stereo speaker punya, NFC juga ada, baterainya besar, udah pasti masih ada chargernya juga. Jujur, di sini gue mau curhat sedikit aja dan mohon banget nih ya sama teman-teman di luar sana kalau emang menurut lo handphone ini nggak cocok buat lo, ya nggak usah bilang ininya begitulah, itunya begitulah. Kalau emang lo punya duit lebih dan pengen dapetin yang lebih juga silahkan aja. Tapi gue sering banget ya nemuin orang yang mau harga murah tapi maunya itu banyak. Jujur deh, kalau begitu terus negara kita nggak maju-maju, nggak bisa menghargai karya orang dan cuman bisa nyinyir aja. Kadang gue juga udah nemuin ya, dikasih harga yang murah masih ditawar juga, kan meleset. Nah itu dia tadi Tecno Pova Neo 3, handphone gaming yang harganya cuma 1 jutaan aja. Tapi meskipun harganya 1 jutaan, tapi menurut gua ini udah oke banget lah ya. Desainnya keren, pakai Helio G85, baterai 7000 mAh, ngecasnya juga lumayan cepat, udah pakai USB Type-C, dan yang jelas sih ini layarnya gede sih. Menurut gua emang udah cocok banget handphone ini dikasih harga segini. Dan gue pengen ingetin lagi buat lo kalau misalkan emang lo pengen top up pulsa ataupun juga paket data, belinya di ibelanja.id aja. Nah mungkin segini dulu aja cerita gue tentang Tecno Pova Neo 3, handphone gaming harga sejutaan yang satu ini. Kalau misalkan emang menurut lo ini oke, bisa kali ya, ataupun juga layak kali ya kalau misalkan emang lo beli buat kebutuhan main game lo. Dan mungkin segini dulu aja ceritanya. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.